wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita membahas atau masih di dalam pembahasan tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari, yaitu lam dan lamma. Taib. Sekarang kita masuk tamrin latihan yang ke-10. Ya Pak Rahmat ya. Kita kerjakan dan koreksi bersama-sama ya. Ayyin al-isma wal fi'la wal harfa fima yali. Ayyin, tentukanlah. Al-isma, isim. Wal fi'la, fi'il. Wal harfa, dan huruf. Fima yali, pada jumlah berikut. Jadi sini kita suruh menentukan mana isimnya, mana fi'ilnya, mana hurufnya. Tapi sebelum itu, Mas Aris, ayyin, fi'il madhi, mudhari, atau fi'il amr? Fi'il madhi dan mudhari. Ayyin. Ayyin. Fi'il amr. Fi'il amr. Dari fi'il apa Mas? Dari fi'il ayyana, yu'ayyinu, ta'yinan, mu'ayyinun, mu'ayyanun, ayyin, la tu'ayyin. Ya, ikut wazan fa'ala. Ya, tapi belum sampai. Kita masih baru standar. Baik. Kenapa dibaca al-isma di situ Pak Cahyo? Ayyin al-isma. Kenapa saya baca al-isma? Benar apa salah, Pak? Benar apa salah, Pak? Maf'ul bi, ahsan. Al-isma maf'ul bi. Fik, indak soal. Ayyin, ainal fa'il. Fa'ilu hush. Fa'ilu dhamir anta. Jadi ayyin maknanya ya tentukanlah olehmu gitu ya. Al-isma maf'ulun bi. Mas Adri, terus kenapa dibaca wal fi'la juga, Mas? Naat, Ustaz. Naat. Kok naat, Mas? Wal fi'la sasaran dari ngikut di depannya, Ustaz ya. Apa jadi namanya ngikut, Mas itu? Naat, Ustaz. Kalau naat kan yang. Ini nggak ada yangnya kok. Isim dan sasaran kedua. bukan sasaran kedua. Atof ya. Atof, naam ya, atof karena terletak setelah waw. Oke, masya Allah. Wal harfa, kenapa dibaca harfa di situ Pak Egi?
Atof juga ya. Kalau sama jawabannya salah Pak ya. Yang benar Oh, iya. atof. Atau yang sama salah. Tapi masya Allah. Jadi maka dibaca ayinil isma karena isma kan awalnya maf'ul bih ya. Nasab. Maka tatkala atof wal fi'la wal harfa begitu macamnya. Taib. Fima yali pada jumlah berikut. Monggo dari Pak Rahmat. Kemarin sekalian arti Pak ya. Arti ya. Kharaja hadarisu wa tulahu minal fasli. Artinya dulu Pak. Guru dan para siswa telah keluar dari kelas. Ahsan, masya Allah. Mana fiilnya Pak? Kharaja. Isimnya Isimnya mudarisu wa tulahu fasli. ya sama 3 ya. Jadi al-mudarris, at-tullab sama al-fasl. Hurufnya Wa sama min. wa sama min. Taib, Pak Hardi. Saat habu ilal mal'abi ba'da darsi. Apa artinya? Maktabati. Punya saya cetakannya Oh, mal'ab. beda. Iya sama-sama. Aku maktabati soalnya. Oh iya. Maktabati di situ. Beda cetakan. Itu ya, Bang. Aduh, ae. Bener semua. Ya. Tergantung burine. Burine, Mas. Oke. Monggo. Saya pergi ke lapangan setelah pelajaran. Saya fiil mudhari. Saya akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Saya akan pergi ke lapangan setelah apa? Pelajaran. Jadi pakai kata akan. Oke. Mana isim? Mana isim dulu? Isim al-mal'abu ad-darsu. Ya, al-mal'ab sama ad-dars. Ya, mal'abi sama ad-darsi. Ini isimnya. Fiilnya mana? Zahaba adhabu. Adhabu. Hurufnya sa sama ila. Taib, soal. Kenapa dibaca ba'dad darsi kok nggak ba'dad darsu? Karena ba'da dzorof. Kenapa emangnya kalau dzorof? Setelahnya harus bervilai. Harus mudhafun ilai. Taib, monggo Mas Adri. Afahimta ad-darsa ya Ali? Naam, fahimtu. Apa artinya? Apakah kamu memahami pelajaran wahai Ali? Ya, saya memahami. Taib, masya Allah. Mana isimnya? Ad-darsa Ali. Naam. Isim cuma 2 Ustaz. Isim cuma 2. Ya. Tu bukan isim. Fahimtu. Fahimtu. Oh iya. Ya, tu juga isim karena dia Ya. domir, kata ganti ya. Ya. Terus fiilnya fahima ya. Ya. Terus hurufnya a ya naam. Itu huruf. Indah ya Rafi, monggo. La taktub bil qalamil ahmar. Isul makna? Janganlah kamu menulis dengan pena merah. Taib. Kenapa dibaca la taktub? Kok nggak la taktubu? Lanahiyah. Taib. Mana isimnya? Qalamul ahmar. Ma alamatuhu? Alamatul kasri li'anna jar. Lish. Kenapa dijer? Dicat harful jar. Taib. Al-ahmari limadha majrur? Li'annahu na'at Min qalam. Taib, mana fi'il? taktub. La taktub. Ayu fi'il hadhi? Kataba yaktubu. Madhi mudhari awil amr? La taktub. Taktub fi'il madhi mudhari atau amr? Fi'il amr. Yakin? Fi'il mudhari. Hurufnya mana? Allah, bukan lam ya, la. Kalau lam itu ada mimnya, la sama ba. Ahsan.
Pak Joko monggo. Lam arsil mana bila bisobuni. Artinya Saya tidak bisa bertahan dengan satu. kenapa jenengan baca mana dila bil fathi? Hah? Maf'ulun bi, karena dia maf'ul bi maka dibaca dengan mana di la. Terus aksil kenapa dibaca sukun? Ada lam di depannya. Bisobuni kenapa ni? Karena huruf jar. Taib mana isimnya Pak? Taib fiilnya aksil. Fiil apa itu Pak? Taunya mudhari? Ada huruf anita. Ahsan, ada huruf anita. Hurufnya mana? Ya, huruf anita itu hamzah, nun, ya sama ta. Sama Pak Joko biar ingat gampang pakai bahasa anita gitu loh. Ya maksudnya gampang toh anita. Oh, anita jadi huruf-huruf yang berada di depan apa fiil mudhari. Terus mana hurufnya Pak? Hurufnya Lam sama ba. Monggo Pak Cahyo. Lan adhaba ila baladi fi umlatis soif. Kenapa dibaca adhaba? Ada lan gitu. Lan itu apa Pak? Huruf yang menasabkan fiil. Nah, huruf yang menasabkan fiil mudhari gitu ya. Apa artinya Pak? Saya tidak akan pergi ke desa pada liburan musim panas ini. Iya-nya diartikan ila baladi. Ke negeri itu atau desa bu? Negeri itu. Negara bu. Saya desa. Baik ya. Kalau kita masih pakai balat itu istilahnya apa? Untuk negara. Tapi kalau desa namanya koryah. Ya. Terus utlatis saif liburan apa? Musim panas. Ya. Ini panas terus. Ya musim panas, Masya Allah. Baik, mana isimnya Pak? Isimnya baladi la soif. Sama asai. Fiilnya daba. adhaba. Oke, hurufnya Fi ila lan. Ahsan. Mas Aris. Huwa yubakatu anil miftahi. Apa artinya? Ia sedang mencari kuncinya. Ya, mencari pun kunci. Perhatikan kata bahasa kalau sendirian, bahasa ya bahasu kalau sendirian itu artinya membahas. Ya, membahas. Tapi kalau bahasaan itu artinya mencari. Oh iya, ada annya. Ya, ada annya itu dia mencari. Ya. Walaupun sama membahas juga ya mencari juga, cuman kan istilah membahas itu untuk apa mutalaah, mentelaah kan begitu tuh membahas. Tapi kalau mencari ya mencari sapu, mencari kunci, maka pakai an. Sama seperti fiil raghiba. Dan mungkin ini sering antum dengar. Kata raghiba kalau sendirian itu artinya ya, kalau sendirian. Ya, kalau sendirian raghiba ya artinya suka. Ya, raghibtu saya atau arghabu an aktubadar saya ingin menulis pelajaran misalkan. Tapi kalau ditambahi depannya dengan an raghiba an maka maknanya berubah jadi apa Fik? Kalau raghiba an maknanya apa Fik?
makna jadi benci gitu ya. Raghibaan artinya benci sebagaimana dalam hadis man raghiba an sunnati. Barang siapa yang benci, diartikan benci. Baik, yang contoh lagi yang lain yang semakna juga kayak gini, kata da'a. Da'a itu artinya kan berdoa. Ya, atau mendoakan. Kalau di depan da'a itu lahu, da'a lahu, contohnya barakallahu laka, barakallahu lahu, misalkan ya. Doanya diiringi dengan lah, ya. Maka maknanya di situ adalah doa kebaikan. Gitu ya. Da'a lahu, dia mendoakan kebaikan untuknya. Sudah? Tapi kalau da'a ala, pakai ala, huruf jar ala, maka maknanya mendoakan kejelekan. Cuman beda apa? Huruf jar di depannya, la sama ala. Maka dalam hadis itu ada lafaz begini, seingat saya, kalau salah nanti bisa diingatkan. La tad'u ala auladikum. La tad'u ala auladikum. Maka mengartikannya janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Kok bisa diartikan mendoakan kejelekan? Karena setelah da'a ala. Dan inilah rahasia ketika seorang menikah, doanya gimana, Mas Aris? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Di awal pakai la, yang kedua pakai ala. Jadi maknanya barakallahu laka, semoga Allah selalu memberkahi kamu pas kamu lagi kondisi baik-baik saja. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkahi kamu pula pas kondisi kamu apa? Lagi jelek. Maksud lagi apa? Tidak baik-baik saja. Itu artinya. Jadi bukan hanya sekedar doa gitu. Jadi mana kita mendoakan semoga hidupnya penuh berkah, entah pas lagi seneng maupun lagi susah. Entah lagi happy atau lagi apa? Sengsara, sumpah kan begitu ya. Dan itu isyarat Nabi kasih tahu hidup itu nggak selalu apa? Manis gitu loh. Iya, nanti setelahnya ada susah itu, makanya doanya seperti itu. Kemudian di akhir ditutup dengan doa apa? Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam apa? Kebaikan. Pakai khairin ya. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, pakai pada kebaikan. Pokoknya semua kebaikan semoga kalian berada di sana. Jadi bukan kebaikan khusus, kebaikan bentuknya apa? Umum. Itu doanya Nabi. Harus jamaah tadi, harus bersih. Ya, jadi maknanya semoga selalu kumpul, langgeng gitu loh, langgeng terus sampai di sana ya. Nah, itu doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Itu kalau kita paham bahasa Arab, oh ternyata doanya begitu ya. Ternyata maknanya seperti itu. Makanya Pak, ada biasanya pas khutbah nikah itu apa pembahasan Pak? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya kembalinya ke doanya Nabi ini. Jadi kan semoga kamu diberkahi. Jadi harus membahas apakah kiat yang bisa membuat rumah tangga itu diberkahi. Nah, itu yang butuh dikaji, gitu ya. Gimana Mas Adri? Mau didoakan lagi Mas Adri? Yang kedua aja nanti Ustaz. Masya Allah. Lanjut. Mana isimnya? Ya bahathu sih, ya bahathu. Masih ya bahathu tadi. Mas Aris, kenapa kok sampean bacanya ya bahathu? Kok nggak ya bahatha atau ya bahath? Apakah semua fi'il mudhari dibaca dengan dhammah? Hah? Ayo. Ya bahathu. Anak tanya thu-nya, kenapa tuh baca dengan dhammah? Tadi Pak sama nanya nih, Pak Cahyo bacanya adhaba. Pak Joko bacanya agsil. Lah sampean kok ya bahathu? Dan penjazm.
Jadi kalau misalkan antum dapatkan fi'il mudhari dibaca dhamma, sebabnya karena tidak ada amil penasab dan amil penjazm gitu. Jangan antum bilang, "Loh, kenapa kok dibaca dhamma?" Karena dia fi'il mudhari. Enggak mesti fi'il mudhari mesti dhamma. Jadi alasannya karena tidak ada amil penasab dan amil penjazm. Mana isimnya Mas Aris? Isimnya huwa. Huwa dan miftah ya. Huwa sama miftah itu sama-sama isim Mas ya. Tapi beda Mas. Beda nggak Mas isimnya? Sama ya Mas ya? Ya beda lah Mas, satu huwa satu miftah. Ya, bedanya kalau huwa itu kata ganti atau isim dhamir. Kalau miftah itu istilah mereka isim dhahir, bukan kata ganti, kata benda yang nampak gitu ya. Fiilnya mana? Fiil apa dia? Taunya mudhari dari mana Mas? Ada ya di depan. Nah, ini baru benar. Ada ya di depan itu tanda fiil mudhari. Hurufnya an. Baik, monggo Pak Egi. Ma indi qalamun wala kitabun. Apa artinya? Ya, saya nggak punya pena dan nggak punya buku, gitu ya. Pernah dulu kapan ya? Lupa, nah, pas belajar apa gitu sama ustadz, salah seorang ustadz kami, itu dia datang santri itu, datangnya apa? Nggak bawa pena, nggak bawa buku. Ditanyai, mana bukumu? Nggak ada ustadz. Pulpenmu? Nggak ada. Terus antum mau belajar atau enggak? Iya ustadz, anda mau belajar. Terus kamu nggak punya buku? Enggak. Kondisimu ini belajar tanpa buku dan pena sama seperti orang perang tanpa membawa senjata dan tameng yang bisa menahan dari serangan musuh. Jadi pingin apa? Bunuh diri gitu ya. Itu kondisi kita. Standarnya apa? Nggak bisa langsung hafal ya. Kalau ulama dulu CC Pak, sekali dengar langsung apa? Hafal. Kita dengarkan terus nggak hafal itu Masya Allah itu ya. Masya Allah. Mana isimnya Pak? Qalamun kitabun. Terus mana hurufnya? Mana fiilnya? Hah? Dzaraf itu isim. Ya. Di sini nggak ada fiil, nggak ada fiil di sini. Hurufnya mana Pak? Ma, la. Kurang satu. Bukan indi. Wa. Ma, wa dan la. Type terakhir Pak Rahmat. Masya Allah. Anta talib. Masya Allah. Anta talib. Apa artinya Pak Rahmat? Saya seorang siswa. Mana ana talibun Pak Rahmat? Itu kan jumlah Pak Rahmat ya. Masuk jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah Pak? Fi'liyah apa? Atau fi'liyah? Ismiyah. Masya Allah, Masya Allah. Betul Pak, betul ismiyah. Masya Allah. Pak Rahmat, Masya Allah. Mana isimnya Pak? Ya, ana ya. Isim ana. Ana aja. Talibun. Ya, ana talibun. Fiilnya nggak ada Pak? Hurufnya? Perhatikan di sini. Di sini beliau ingin memberikan kita sebuah isyarat faedah bahwasanya di dalam sebuah jumlah itu, di dalam sebuah jumlah, dia yang pasti ada di dalam jumlah tersebut, satu ya, yang pasti ada, nggak mungkin nggak ada, adalah apa? Isim. Ya, mau nggak mau isim harus ada di dalam sebuah jumlah. Sudah, ini faedah yang pertama. Sudah, faedah yang kedua, di dalam sebuah isim itu ada kalanya susunannya lengkap, formasi lengkap.
ada isim, ada fiil, ada huruf. Terkadang cuman ada ya isim sama isim, atau terkadang cuman hanya isim sama huruf, atau terkadang tapi di sini nggak ada cuman fiil sama isim, cuman di sini nggak ada, ini nggak ada contohnya. Ya, kalau cuman isim saja contohnya jaa zaidun, ya, atau jaa al mudarrisu, cuman fiil sama isim nggak ada hurufnya. Jadi jangan pernah antum bayangkan yang namanya suatu jumlah itu harus ada tiga-tiganya, enggak. Ya, tidak mesti harus ada tiga-tiganya. Gitu ya, seperti contoh Pak Rahmat, nggak ada isi, nggak ada fiilnya, nggak ada hurufnya. Contohnya Pak Egi cuman isim sama huruf, nggak ada fiilnya. Tapi di atas itu semua ada isim, ada fiil, ada huruf, gitu ya. Taib, soal selanjutnya. Pak Joko. Soal nomor 5, Pak, itu termasuk jumlah apa, Pak? Soal nomor 5 termasuk jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Rafiq ya Pak, Rafif ya? Rafif ya? Rafid ya. Rafid. As-soalu sabi, hal hiya minal jumlatil ismiyah am minal jumlatil fi'liyah? Jumlah ismiyah, limadha? Taib, li'annahu budi'a bi ismin huwa. Taib, lanjut kita masuk latihan yang ke-11. Allai sama dengan allati. Sebelum kita melanjutkan, yang butuh ana ingatkan di sini, allai dan allati ini adalah isim mausul. Isim mausul. Gitu ya, diingat kembali lagi ya, isim mausul. Kan ada pembahasan apa? Isim al mausul, atau yang bisa kita bilang apa, kata sambung. Nah, kata sambung ini dia ada dua. Ada yang al mudzakkar dan ada yang al muannas. Ya. Kemudian juga setelahnya, ya, ada yang bentuknya untuk mufrad dan ada yang bentuknya untuk jama'. Gitu ya, ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuk jama'. Lah, yang mufrad untuk mudzakkar adalah alladzi, gitu ya, alladzi. Sedangkan muannasnya apa Pak Rahmat? Allati. Ya, allati. Kemudian setelah itu untuk yang jamaknya alladzi. Nah, ini untuk jamak mudzakkar. Untuk jamak muannas, ya, untuk jamak yang muannas dia punya dua lafadz. Jamak muannas ya, dia punya lafadz. Dulu kita pakainya allati gitu. Allati. Lah, dia punya versi lain. Versi lainnya apa? Allahi. Gitu loh. Jadi versi lainnya pakai Allahi. Maka di situ belum mengatakan Allahi itu sama aja dengan allati. Itu apa? Dia adalah isim mausul jamak muannas. Bisa difahami insyaallah? Dan dulu di pelajaran sebelumnya, jilid 1 atau pelajaran beberapa sebelumnya,
Ana sudah sempat pernah menyebutkan kapan kita menggunakan alladzi atau isim mausul di dalam sebuah kalimat. Karena kalau secara arti alladzi atau isim mausul artinya kan yang. Ya, artinya yang. Dulu kita sudah pernah sebutkan tempat-tempat dia menggunakan alladzi agar terbedakan dengan naat yang standar. Di antaranya sebagai pengingat, pertama, apabila ya kata setelahnya, ingat fokus kata setelahnya ya, apabila kata setelahnya itu jar majrur. Contohnya ya, contohnya misalkan kitab yang di atas meja, misalkan ya, kitab yang di atas meja, maka bahasa Arabnya apa? Ya Fit, bahasa Arabnya gimana Fit? Kitab yang di atas meja miliknya Hamid. Nah, pakainya al-kitabul ladzi alal maktabi li Hamidin, pakai alladzi. Bukan pakai naat standar, karena setelah yangnya itu jar majrur. Atau yang kedua, setelah yangnya, kata yangnya adalah apa? Dhorof. Ya. Alladzi at-talibul ladzi amamal ghurfah, at-talibul ladzi amamal ghurfah, ingat pakai alladzi. At-talibul ladzi amamal ghurfah, amama kan dhorof. At-talibul ladzi amamal ghurfah talibun jadid. Ya, talibun jadid. Gitu ya, pakai alladzi. Yang ketiga, ya, yang ketiga apabila setelah yangnya, artinya setelah kata yangnya tersebut berbentuk fiil, ya, berbentuk fiil. Contohnya, at-talibul ladzi dzahaba ma'al mudir, at-talibul ladzi dzahaba ma'al mudir ibnul wazir, misalkan. At-talibul ladzi dzahaba ma'al mudir ibnul wazir. Artikan Pak Rahmat. At-talibul ladzi dzahaba ma'al mudir ibnul wazir. Bersama kepala sekolah, Anaknya wazir. Anaknya Menteri gitu ya, anaknya menteri. Jadi memang apa namanya itu, di dalam belajar bahasa Arab itu selain kita menulis juga harus mendengar. Itu masya Allah itu. Ya, karena terkadang kalau kita nggak biasa mendengar itu kayak angin lalu, slet gitu dia. Lewat, ngomong apa mau nggak paham. Itu masya Allah. Maka ada bahasa mereka isma, kalau orang yang belajar bahasa Arab apa? Bahasa Arab apa namanya ini? Bahasa Arab aktif. Itu biasanya ada kalimat isma'u wa'u gitu loh. Isma'u wa'u, dengarkan dan ingat gitu loh. Dengar dan ingat. Ya, jadi suruh dengerin, biasakan dengarkan terus gitu ya. Kemudian diingat kalimatnya, habis itu apa? Praktek. Selesai. Sudah ya, enggak ate susu kaidah iki mubtada khobar enggak ate ngomong langsung. Ya, Fik. Iya, enggak ate kaidah-kaidah gitu ya. Langsung. Karena juga dulu kita pernah melewatinya prosesnya, langsung gitu, suruh ngomong gitu aja, ya, nggak ngomong bahasa Arab dihukum push up dulu, push up, ya push up, waduh, akhirnya mending meneng nggak usah ngomong, aman, ya. Baik, kita kembali ke permasalahan kita. Jadi di poin yang ke-11, tamrin ke-11, allai sama dengan allati. Jadi sama penggunaannya untuk jamak muannas. Contoh, at-talibatul lati atau at-talibatul lai kharajna minal faslil an minal Filipin. Artikan Pak Egi. yang keluar dari kelas sekarang berasal dari Filipina. Mas Haris, diartikan Jawa Mas.
Saya masya Allah. Ya, Anda dengar Ustaz Abul As, masya Allah ya, enak ngomong ini. Masya Allah. Ya makanya masya Allah, enak pol nih, gitu ya. Anda pahamnya satu, nggak pahamnya lain, nggak paham. Tapi paham insyaallah ya maksudnya ya. Taib. Jadi penggunaannya sama dengan allati. Kemudian lanjutnya, ta'ammal mayali, perhatikanlah kalimat berikut. Ana baca, tolong antum ikutin. Hamidun qala. Hamidun qala. Anta qulta. Anta qulta. Ana qultu. Ana qultu. Nahnu qulna. Nahnu qulna. Hamidun qama. Hamidun qama. Anta qumta. Anta qumta. Ana qumtu. Ana qumtu. Nahnu qumna. Nahnu qumna. Baik, perhatikan di sini. Di sini kita dikenakan dengan fiil madhi tapi bentuk yang lain, bukan bentuk standar. Kalau bentuk standar itu semuanya huruf sahih, seperti zahaba, huruf sahih. Ya, zal, ha, ba. Kharaja, kha, ra, jim. Huruf sahih adalah huruf-huruf yang bukan huruf illah. Huruf illah apa, Fit? Alif. Hah? Alif, ba, ta, bukan. Alif, ya, sama waw. Lah, kita sekarang dikenalkan fiil yang dia ada huruf illahnya atau huruf apa namanya ini? Kalau bahasa tajwidnya itu huruf mat, begitu loh. Seperti contohnya apa? Qala. Tengahnya itu loh. Tengahnya itu ada huruf matnya. Lah, apa yang beliau ingin beritahukan di sini, beliau ajarkan kepada kita, kata qala dan yang semisal dengan qala yang bentuknya seperti itu nanti ketika bersambung dengan domir anta, bersambung dengan domir saya, bersambung dengan domir nahnu, itu kan kalau anta ta, kalau nahnu na, kalau saya tu, gitu ya. Maka perhatikan papan tulis biar lebih jelas. Begini prosesnya. Prosesnya begini. Jadi misalkan ada kata kola ini. Kola. Gitu ya. Di kola ini fiilnya dia ada huruf ilahnya ini. Ada huruf matnya begini di tengahnya. Tatkala kita nanti sambungkan dia dengan ana, misalkan ya dengan kata ana, maka di sini butuh beberapa proses yang antum harus ingat. Proses yang gampang dulu, antum ingat ana ini kan ketika dia berdiri sendiri, kalimatnya ana. Tapi ketika dia disambungkan dengan kata yang lain, nanti berubah jadi apa? Tu. Ketika bersambung dengan fiil ya, berubah jadi tu. Ini satu. Proses yang kedua, sudah nih. Proses yang kedua itu nanti anak pakai bahasa gampang ya. Bahasa gampangnya, proses yang kedua alifnya ini nanti dibuang. Alif ini dibuang. Jadi misalkan kita ada tu di sini. Sini sudah ada tu. Kemudian alifnya dibuang, maka langsung apa? Qaf ketemu sama lam. Kan begini. Nah, kan langsung begini kan? Ketemu langsung. Lam sama ta bisa disambung nggak? Bisa. Maka sudah begini dia. Ya, begini jadinya. Jadi alifnya dibuang. Adapun untuk harokat ini ada ilmu yang lain lagi nanti. Ada ilmu yang lain. Ya. Jadi kalau untuk harokat itu bunyinya begini jadi. Kul tu. Gitu ya. Kul tu. Sudah ini. Kul tu. Ini maksudnya ilmu sharaf ini ya.
Contoh yang lain, coba kata apa itu? Koma. Koma, ketika kita sambungkan dengan tu atau saya, gimana tadi prosesnya Pak Ahmad? Ini dibuang. Terus jadi kof ketemu kof ketemu mim langsung ketemu ta, kan gini ya. Adapun untuk harokat ya kum tu. Ya. Emang ada harokat lain? Ada, untuk saat ini dulu di domah. Karena kan pasti ada pertanyaan, loh kan awalnya fathah Ustaz, kok berubah jadi domah? Itu gimana prosesnya? Ini proses yang melelahkan. Ya, gitu. Gitu. Kalau Ana jelaskan nanti malah tambah bingung. Beliau aja nggak jelaskan di sini, cuma ngomongnya kalau gitu ya gitu kali jadinya gitu loh. Perhatikan contoh beliau. Hamidun qala anta kulta, ngomongnya bukan gitu loh. Beliau langsung ngomong anta kulta, nggak usah dipikir, pokoknya kulta. Nah, langsung praktek. Mas Adri terakhir nyenengan. Samakan harokat sama saya yang tadi ya di atas ya. Coba Mas dari depan. Yang terakhir itu. Hamidun zaro. Anta Zarta. Loh. Harokatnya ngikuti yang stand yang itu, ikuti. Zurta. Ah, zurta. Zurta ya. Anta zurta. Pak Egi. Yang selanjutnya. Ana zurtu. Pak Rahmat terakhir. Zurna, gitu ya. Nah, zurna. Gitu langsung. Jadi ya, ingat harokatnya baru zu, baru domah. Ingat, harokatnya domah, lamnya sukun. Harokatnya domah, lamnya sukun. Adapun kenapa seperti itu? Nanti kalau depan-depannya beliau ngasih tahu, nanti baru kita bongkar. Oh, ini yang dulu kita sebutkan di sana. Walhamdulillah dengan ini kita selesai dari pelajaran yang keberapa? 21. Pelajaran ke-22 PR. Tasrifan tapi. Ya. Tasrifan enggak sih Ustaz? Bukan tasrifan. Perhatikan dulu ya. Pelajaran ke-22 di sini PR-nya bukan suruh menghafal tapi mengingat. Mengingat kondisi dan keadaan fi'il mudhari. Dan ini sebenarnya keadaan fi'il mudhari ini sudah Anda tuliskan di papan tulis waktu itu. Yaitu apa? Kalau cuman hamidun yadhabu jadinya lan yadhaba. At-tullabu yadhabuna lan yadhabu gitu ya. Maksudnya ini antum perhatikan, antum ingat, besok Anda suruh tutup buku, Anda buat papan tulis, antum yang mengerjakan gitu loh. Ya, Anda tolong kasih lan, tolong kasih lam. Nah, jadinya gimana nanti dia? Ya, begitu. Jadi nggak usah dihafal, pokoknya ingat itu aja. Gimana caranya? Itu terserah antum. Ya, pokoknya ingat gitu kan ya. Karena ada orang sakti itu cara mengingatnya dengan cara apa? Dibakar, terus minum. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Di tamrin sebelumnya ya. Istiqbalun, apa istiqbal? Menyambut. Ya. Ya, istiqbalu syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Raisun, pemimpin, jamaknya ru'a. Ruwasaun. Ru'a harusnya, ru'asa. Di atas wawnya tuh ada hamzah harusnya. Di atas wawnya ada hamzah. Ru'asa'u harusnya, bukan ruwasa tapi ru'asa. Nanti bisa dicek di kamus ya, kamus jamak ya. Farkun, apa farkun? Perbedaannya. Jamaknya furuk. Perbedaan. Beda ya, farkun dengan
Firqotun beda. Kalau farkun perbedaan, kalau firqotun kelompok. Maka ada kitab namanya Al-Firqotun Najiyah. Ya, kelompok yang selamat. Ya. Selamat. Misalun apa misal? Contoh. Contoh jamaknya silah. Terkadang juga dijamakkan dengan musul. Ya. Tapi yang lebih ma'ruf amsilah. Mahlan, apa mahlan? Apa fit? Mahlan fik? Kalem, pelan-pelan. Mahlan Ustaz. Pelan-pelan Ustaz, gitu. Kalem-kalem, mahlan. Ngomongnya mahlan gitu Ustaz. Enggak kan? Mahlan bisa. Mahlan Ustaz. Ya, bisa. Mahlan kelapa. Ya Fik, gimana Fik ngomongnya Fik? Mahlan atau mahlan Ustaz? Mahlan, ya mahlan Ustaz. Ya. Misalkan Syekh ngomongnya kalem-kalem Syekh. Gitu. Tapi mahlan biasanya itu jalan. Jalannya jangan kenceng-kenceng, kalem-kalem, pelan-pelan. Kalau jelaskan? Jelaskan juga bisa tuh ya. Bisa. Qismun, apa qismun? Bagian. Zamannya aksam. Kalau dhammah, fathah, kasroh udah ma'ruf ini. Hadara, yahduru, hadir. Istarih ini fi'il amr. Istarih ini fi'il amr. Apa artinya istarih? Istirahat. Ya. Di sini ada jamaknya kalau fi'il. Bentar lu. Istarih artinya istirahat. Maksudnya jamak di situ bukan jamak seperti isim, bukan. Tapi yang dimaukan kalau digunakan untuk kata yang jamak, nyuruh banyak orang ngomongnya istarihu. Ya. Sudah, istirahatlah kalian, gitu ya. Istarihu qalilan, istirahat dulu sejenak, gitu loh. Istirahat. Ata ya'ti, apa artinya? Datang. Ya, fi ma ya'ti, pada kata yang akan datang. Insyaallah. Gitu ya. Jadi PR-nya antum mengingat pelajaran ke-22, besok langsung latihan. Latihannya kayak gini. Jadi ini di sini kan kita dikenalkan rofa, nasab sama jazm, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, kalau sekiranya bertanya tambah pusing, jangan tanya. Ya, makanya ada dalam Al-Quran apa? La tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang suatu perkara kalau dibeberkan tambah susah. Ya, tambah sumpah gitu ya. Gitu. Misalkan orang Ustaz, ana nemu duit 1 juta Ustaz di jalan. Gitu. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak Mas Adri? Tidak boleh. Ya. 1 juta. 2.000 nggak apa-apa. Ya, itu nanti masuk dalam pembahasan apa? Luqotoh gitu. Barang temuan. Lah barang temuan nanti bermacam-macam. Ada yang barang temuan ini, yang barang temuan yang memang barangnya besar, maksudnya mahal, ada harganya, ada nominalnya. Dia dengan yang nggak ada nominalnya gitu. 2.000 pun itu tergantung orangnya itu. Kalau jukir itu mahal Mas itu. Ya, 2.000 misalkan. 2.000 nggak mungkin dicari. Oh gitu ya. Baik. Tapi saat anak kondisinya membutuhkan sekali, saat boleh nggak dipakai? Gitu. Itu ada pembahasan lagi barunya lagi. Masya Allah. Sampai di sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu